Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan bercerita tentang masalah orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ada perasaan tidak nyaman saat di pagi hari gitu teman-teman, apalagi kalau misalnya baru bangun tidur gitu teman-teman ya, itu selalu tidak nyaman. Kenapa sih di pagi hari itu selalu tidak nyaman, dan perasaan tidak nyaman itu juga selalu hadir di sore hari. Nah itu teman-teman, jadi di season kali ini saya akan menjelaskan hal seperti itu. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan kenapa nih setiap pagi atau setiap sore itu selalu ada perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip, biar kalian itu paham, biar kalian itu mengerti, dan kalian itu tidak berandai-andai ke yang lain-lain. Sebab kalau misalkan belum paham selalu berandai-andai ke yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya, apalagi berandai-andainya itu menjurus-jurusnya itu ke hal-hal yang berbahaya, hal-hal yang tidak kita inginkan, akhirnya timbul ketakutan tersendiri. Dan kalau seandainya ketakutan itu terus hadir gitu teman-teman ya, nah makanya nanti pasti ketakutan itu akan menimbulkan rasa cemas. Dan kalau seandainya rasa cemas itu terus hadir, itu sensasi yang lain-lainnya pasti hadir. Nah itu teman-teman, nah makanya saya selalu bilang untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu butuh pemahaman, butuh pengertian, biar kalian itu berpikirnya secara logika dan berpikirnya secara wajar. Nah itu teman-teman, maka ketika kita berpikir secara logika, nanti kecemasannya tidak ada karena tidak ada ketakutan ya. Kemudian kalian juga bisa menanganinya dengan mudah teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini sebetulnya gangguan rumahan, makanya disebut gangguan yang sangat mudah sekali. Nah tetapi gangguan rumahan atau gangguan yang mudah ditangani ini akan terasa besar kalau seandainya nilai sensitif kitanya itu sedang berlebih. Nah itu teman-teman ya, perasaannya sedang berlebih, pikirannya sedang berlebih. Nah itu teman-teman ya, nah makanya pahami saja biar kalian itu mudah menangani dan mudah melewatinya. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum videonya saya lanjutkan teman-teman ya, itu saya akan bercerita dulu tentang alhamdulillah ya, orang-orang yang sudah sembuh total itu sekarang itu semakin membanyak di minggu-minggu ini ya. Kemarin ada Bapak Ridwan, dan sebelumnya itu ada Bapak Hanapi juga gitu teman-teman ya. Dan hari tadi gitu teman-teman ya, itu ada sekitar 3 orang juga yang datang ke sini. Dia mengucapkan terima kasih, dan saya itu ketemunya di jalan teman-teman ya. Nah, saya mau pergi mancing, akhirnya ketemu dengan salah satu orang yang sudah membaik, tetapi dia itu mau berkunjung ke rumah saya itu karena dia bawa anak kecil rewel ya. Akhirnya kita saling bertegur sapa di jalan saja, ngobrol setengah jam di jalan, mengucapkan terima kasih bahwa dia itu sudah sembuh total gara-gara video seperti ini ya. Nah itu teman-teman, dan dia selalu mengikuti channel-channel saya, dia selalu mengikuti video-video saya, kemudian melakukan metode-metodenya. Alhamdulillah ya. Nah itu teman-teman ya. Dan itu yang ketemu di jalan itu Ibu Darmilah ya. Ibu Darmilah itu dari Sukabumi ya. Nah kebetulan sebetulnya dia itu ingin kesini, cuman jaraknya agak jauh, dan akhirnya mungkin wasilah ya dari Allah, karena dia itu ada undangan dari saudaranya, dan kebetulan saudaranya itu ada di kota Bandung. Jadi dia itu sambil lewat ya, sambil mampir gitu teman-teman ya. Dan ketika mampir, saya mau pergi, akhirnya ketemu di jalan, pas di gang kita ketemu ya, karena dia mengenal saya dan saya juga sebetulnya tidak mengenal sih sebetulnya ya. Mohon maaf Bu Darmilah. Tadi itu dia langsung teriak, "Pak Abdurrahman," katanya gitu ya. Saya langsung nengok, siapa, saya bilang gitu ya. Seperti biasa siapa, saya kira itu orang tua murid ya, karena memang lingkungan sini itu adalah lingkungan sekolah teman-teman ya. Ada sekolah dasar, ada sekolah SMA, SMP, banyak sekali di sini. Makanya di sini itu lingkungan sekolah. Makanya ketika ada yang menyapa saya itu, saya selalu mengira itu orang tua murid. Nah itu teman-teman ya. Dan ternyata Ibu Darmilah itu teriak, "Pak Abdurrahman," katanya gitu. "Tunggu sebentar," gitu. Saya aja berhenti bawa motor, saya nggak pakai helm. Cuman karena ya saya nggak pakai helm itu karena memang dekat sih jaraknya gitu. Tadi itu mau pergi mancing teman-teman ya. Dan akhirnya ketika berhenti ngobrol-ngobrol sebentar, ngobrol-ngobrol di warung, akhirnya ya karena mau ke rumah itu anaknya rewel, akhirnya kita ngobrol cuma di warung aja sebentar ya.
Nah itu dia mengucapkan terima kasih sekarang sudah sembuh total katanya gitu. Dan saya juga titip juga tadi sama Ibu Darmila itu, kalau seandainya sudah sembuh total juga jangan terlena dengan kesembuhan ini teman-teman ya. Bagi teman-teman juga yang lain seperti itu ya, ketika sudah sembuh total jangan terlena, karena untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun kalau 3P kita itu mulai berantakan lagi. Nah itu teman-teman, karena untuk penyebab gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis di awal-awal itu 3P kita itu jarang kita pakai. Nah itu teman-teman yang nggak pernah kita pakai untuk yang namanya 3P, pola makan dulu sebelum terkena gangguan asam. Kita itu pola makan itu tidak diperhatikan ya, kadang makannya teratur, kadang tidak. Nah itu teman-teman untuk pola makan, kemudian jenis makanannya juga sembarangan kita konsumsi, hanya mengandalkan hobi saja. Nah itu teman-teman akhirnya kita terkena. Kemudian pola hidupnya yang kurang sehat, sering begadang gitu teman-teman, jarang olahraga, atau misalkan yang namanya pengangguran, misalkan seringnya berdiam diri di rumah, nonton HP sambil berbaringan, jadi kurang gerak gitu teman-teman. Itu ya pola hidupnya juga dilanggar, pasti juga terkena. Kemudian pola pikir, terlalu besar berpikir hal-hal yang sepele saja, hal-hal yang sepele kemudian dipikirkan secara besar, itu juga kita pasti bakalan terkena ya, terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sudah mulai membaik, apalagi udah sembuh total gitu teman-teman ya, kayak macam Ibu Darmila dari Sukabumi, saya tadi ngewanti-wanti, titip Bu, awas ya untuk 3P-nya, walaupun misalnya kita sudah sembuh total, 3P-nya tetap dijalankan. Nggak rugi sebetulnya kalau menjalankan 3P ya. Menjalankan 3P selamanya itu tidak rugi teman-teman ya. Bahkan justru kita itu akan terhindar dari penyakit-penyakit lain. Nah itu teman-teman ya. Nah itu, nah kemudian ada juga, nah ini yang jadi patokan buat kalian ya. Di sini tuh ada Omah Atikah atau Omah Atik ya, dari Gunung Halu ya. Sekarang dia tuh sudah sembuh total teman-teman ya, alhamdulillah. Nih patokan buat kalian, Omah Atikah atau Ibu Atik ini atau Omah Atik ini, dia itu sudah punya cucu, tetapi dia berjuang, kemudian akhirnya alhamdulillah dia sekarang sudah sembuh total teman-teman ya. Nah itu, dan dia juga datang ke rumah saya itu jadi mengucapkan terima kasih karena berkat video Bapak Abdurrahman, katanya sekarang sudah sembuh total. Dan Ibu Atika itu selama 1 tahun dia itu mengikuti video saya, cuman untuk perbaikannya dia itu agak terlambat ya, karena mungkin faktor usia gitu teman-teman ya. Tetapi alhamdulillah sekarang walaupun usianya sudah usia berkelanjutan, tetapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Nah itu teman-teman, itu patokan buat kalian yang masih muda-muda gitu teman-teman ya, terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, perasaannya terkena, pikirannya terkena, itu patokan buat kalian. Ibu Atikah juga atau Omah Atikah atau Omah Atik itu sekarang sudah sembuh total gitu teman-teman ya. Dan kemudian Ibu Atik itu karena memang dekat jaraknya, cuman dia itu kendalanya dari dulu mau ke sini itu selalu tidak ada yang mengantar. Ingin mengucapkan terima kasih teman-teman. Dan kemarin itu, bukan kemarin, tadi itu karena ada yang nganter, alhamdulillah jadi ketemu gitu teman-teman. Dan Ibu Atik itu sekitar tadi lah pulangnya gitu teman-teman ya. Nah makanya saya terlambat membuat video itu karena memang banyak tamu ya. Nah itu, kemudian dari dari Paratag. Nah dari Paratag itu Ibu Sukma sekarang juga sudah membaik, alhamdulillahirobbil alamin. Cuman Ibu Sukma itu katanya kalau misalkan terlambat makan suka ada sensasi nyolek-nyolek. Tetapi untuk kecemasan, untuk hal-hal yang lain, perasaan tidak nyaman, itu semuanya sudah hilang teman-teman. Tetapi untuk perut panas masih ada katanya teman-teman gitu ya, kalau seandainya terlambat makan. Dan tadi juga sudah saya jelaskan gitu, masalah perut panas ketika terlambat makan sudah saya jelaskan juga sama Ibu Sukma. Tetapi sebetulnya di video juga sudah ada sih ya video seperti itu, di video saya itu yang menjelaskan tentang kenapa saat terlambat makan itu perut itu menjadi panas. Dan untuk perut panas itu penyebabnya bukan dari makanan saja, bukan terlambat dari makanan saja gitu teman-teman ya. Itu dari pola pikir juga, ketika kita berpikir keras, berpikir ada kecemasan tersendiri, itu perut juga bisa merasa panas gitu. Tetapi bukan panas sih sebetulnya, cuman hangat-hangat ya. Nah itu teman-teman, tetapi kehangatan-kehangatan itu menjadi hal yang sangat besar karena kita tidak ada apa ya,
kita itu tidak ingin suasana itu menjadi berlebih gitu teman-teman. Itu ada ketakutan tersendiri gitu teman-teman ya. Nah itu, nah untuk Ibu Sukma sekarang sudah sembuh, tetapi belum dikatakan total menurut saya. Tetapi menurut dia alhamdulillah katanya, tapi pas saya itu udah normal katanya gitu, saya udah dikatakan sembuh total gitu teman-teman ya. Tetapi untuk saya pribadi tadi itu saya bilang jangan terlena dengan kesembuhan. Saya bilang Ibu Sukma, mohon Ibu Sukma kalau masih mempunyai lambung terasa panas ketika terlambat makan gitu, terlambat makan walau sebentar itu terasa panas, itu berarti di medis pure gitu ya, berarti itu di medisnya pure, belum sembuh total gitu teman-teman. Dan saya itu tadi memberikan semangat, terus semangat Ibu Sukma, semoga saja Ibu Sukma juga sekarang menonton, karena untuk yang sudah sembuh-sembuh ini sudah jarang menonton katanya gitu. Termasuk saya juga dulu setelah terkena gangguan asam lambung, kena anestesi psikosomatis, kemudian sudah sembuh total, itu paling males nonton video kayak macam begini ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu untuk Ibu Sukma dari Paratak, alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Semoga kesehatannya itu selalu terjaga gitu teman-teman ya. Itu untuk Ibu Darmila, kemudian untuk Omah Atika, kemudian Ibu Sukma, saya doakan semoga kesehatannya terus terjaga, jangan sampai kamu lagi gitu. Dan saya juga titip ini, semoga saja menonton ya, semoga tetap menjaga 3P-nya agar tidak terkena gangguan seperti ini lagi gitu teman-teman ya. Karena untuk terganggu gangguan seperti ini itu rasanya ya sangat tidak nyaman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian selain yang sudah sembuh-sembuh juga, hari ini itu saya kedatangan teman kita yang seperjuangan, yaitu Ibu Indah dari Soreang deket ya. Itu Ibu Indah itu sering sharing ke saya, itu cuman dia itu belum bisa belajar masa bodoh. Jadi ketika jadi dia sering telepon, ketika jadi dia itu sering ngomong apa ini gimana. Akhirnya karena memang saya sedang beraktivitas, sedang bekerja, akhirnya ya saya itu menyarankan dia itu ya sudah datang ke sini. Saya bilang gitu ya, datang aja ke sini, naik Grab saja. Saya bilang gitu ya, naik Grab, coba datang ke sini, nanti kita ngobrol di sini. Dan akhirnya ketika tadi saya sedang menghadapi anak-anak, akhirnya Ibu Indah itu datang ke sini. Dia curhat masalah tentang gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dan akhirnya dia sudah mulai agak bisa menerima. Akhirnya dia itu pulang tadi gitu ya, setelah ngobrol sekian lama pulang ke daerah Soreang. Tetapi alhamdulillah sudah agak-agak mulai ceria, dan semoga saja keceriaannya itu terjaga terus gitu teman-teman ya. Nah itu ya, untuk hari ini saya itu banyak kedatangan yang sudah sembuh juga, ada juga yang datang yang belum membaik karena ingin sharing. Nah itu teman-teman ya. Nah sedikit cerita itu ya, tentang banyak sekali yang sudah sembuh. Itu menjadi patokan buat kalian bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini bakalan sembuh, karena bakalan sembuh ya. Jangankan kalian yang muda-muda, untuk Omah saja, ini Omah Atika atau Omah Atik, alhamdulillah sekarang sudah itu sudah sembuh total. Amin ya, semoga terjaga. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman kita yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Kenapa di pagi hari selalu kambuh gitu teman-teman, atau misalkan sore hari juga selalu merasa kambuh gitu, perasaannya semuanya serba tidak nyaman teman-teman ya. Nah kenapa seperti itu gitu teman-teman, jangan khawatir, itu bukan hal yang berbahaya. Kita berpikir logika saja teman-teman ya. Di pagi hari, di sore hari itu suhu ruangan atau suhu lingkungan itu ya masih agak-agak dingin gitu teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui bahwa suhu dingin itu mempengaruhi asam lambung kita teman-teman. Jadi ketika ada suhu dingin, pastilah gitu asam lambung kita itu menjadi meningkat lagi. Bisa kapasitasnya yang meningkat atau bertambah gitu teman-teman, atau bisa juga nilai keasamannya yang bertambah, jadi tambah asam gitu. Nah bertambahnya atau meningkatnya keasaman atau kapasitasnya itu menjadi asam lambung tidak normal teman-teman ya. Nah itu sehingga ada perubahan suasana di dalam lambung kita, dan perubahan itu sangat terasa sekali buat kita. Nah itu teman-teman. Nah kemudian
ketika ada perubahan suasana di dalam lambung kita itu dikarenakan kitanya masih ada rasa trauma, akhirnya berpikirnya ke hal yang lain-lain. Ketika berpikirnya yang lain-lain, perasaan yang mulai timbul, perasaan yang tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya, perasaan cemas atau misalkan minimal gelisah, was-was, tidak terasa nyaman aja gitu teman-teman. Perasaan itu kalau orang Sunda bilang itu kayak macam reus ya. Nah itu teman-teman, jadi perasaan reus itu perasaan yang sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman ya. Tetapi itu nggak usah khawatir teman-teman ya. Ketika misalkan jadinya di pagi hari, kalian nggak usah cemaskan. Nanti juga menjelang agak siangan itu kalian akan nyaman lagi. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika menjelang sore pasti kumat lagi. Nah itu teman-teman. Tetapi itu berbeda ya dengan orang-orang yang lain juga. Tidak semua orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis di pagi hari atau di sore hari itu perasaan tidak nyamannya itu selalu kambuh. Tidak semua orang. Ada beberapa bagian, tetapi yang bagian-bagian yang mungkin tidak mengalami, syukur alhamdulillah. Nah itu teman-teman, berarti medis kalian itu sudah mulai-mulai nyaman ya, sudah mulai-mulai membaik. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami di pagi hari selalu kambuh, di sore hari selalu kambuh, itu kalian nggak usah khawatir. Itu kalian jangan berpikir ke yang lain-lain. Itu memang pengaruh dari suhu ruangan, suhu lingkungan, atau suhu yang memang di pagi hari memang masih dingin ya. Jadi itu berpengaruh ke lambung kita. Lambung kita itu selalu meningkat dengan suhu dingin. Nah itu teman-teman, dan itu berlaku bukan untuk suhu dingin saja. Kalau seandainya kita terlalu kepanasan gitu teman-teman, itu juga suka kambuh ya, suka tidak nyaman perasaan itu. Nah kalau misalkan kepanasan, suka tidak nyaman perasaan gitu teman-teman ya, itu memang dipicu karena kita itu ada perubahan suhu tubuh. Kita itu mau keluar keringat atau menjadi lemas. Yang namanya orang kepanasan pasti imunnya menurun teman-teman ya, energi kita juga menurun. Nah ketika menurun menjadi agak lemas gitu teman-teman ya, energi kitanya berkurang, kita ada agak pusing gitu. Nah ketika seperti itu kita berpikirnya malah yang lain-lain. Padahal kalau misalnya kita berpikir wajar, oh ini ada perubahan suhu di tubuh kita gitu teman-teman, agak lemas ya wajar karena sudah kepanasan. Jangan berpikir yang lain-lain. Kalau seandainya kalian berpikirnya ke hal yang positif, hal yang sangat wajar, itu kalian itu tidak akan ada ketakutan tersendiri gitu teman-teman, dan rasa cemasnya itu akan hilang kalau seandainya berpikir wajar. Nah itu teman-teman ya, itu juga pengalaman saya dulu. Makanya saya mengetahui, kenapa saya mengetahui, padahal saya itu bukan dokter, saya itu bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis. Nah kenapa bisa tahu seperti itu? Karena saya juga dulu mengalami seperti itu. Makanya saya ceritakan di video-video ini pengalaman-pengalaman saya itu, biar kalian itu mengetahuinya juga teman-teman. Dan ketika kalian mengetahui keterkaitannya memang seperti itu, sehingga kalian itu akan berpikir wajar dan kecemasan itu akan hilang. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk perasaan tidak nyaman itu psikis ya, itu psikis memang agak alot juga, perubahannya itu akan agak alot. Jadi seminggu-seminggunya itu peningkatannya itu tidak 100% langsung gitu, tidak teman-teman. Itu pengalaman saya. Saya belum pernah mendapatkan rekan-rekan kita yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika mendengarkan motivasi-motivasi seperti ini langsung sembuh total 100%. Saya belum pernah menemukan, jujur saya nggak berani berbohong ya. Nah itu patokan buat kalian harus sabar menjalaninya gitu teman-teman ya, karena untuk gangguan perasaan itu ya butuh tempo. Kenapa harus butuh tempo ya? Karena butuh penyesuaian teman-teman ya. Karena obat psikis atau obat perasaan itu hanya pembiasaan, bukan obat yang kita konsumsi, bukan herbal yang kita konsumsi, tetapi pembiasaan, pelatihan lagi gitu teman-teman. Perasaannya tidak nyaman, ya gimana caranya supaya nyaman ini gimana caranya? Kan kalian itu perasaannya sedang tidak nyaman. Kalau pengen sembuh ya harus nyaman perasaannya. Nah kalau misalkan perasaannya harus nyaman, gimana caranya? Ya senang-senang saja sih sebetulnya. Jangan terlalu banyak berpikir. Cari kenyamanan. Kalau seandainya kalian nyaman-nyaman nonton video kayak macam begini ya tonton gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nyamannya jalan-jalan nih, belanja ya jalan-jalan saja. Apapun yang membuat kalian nyaman, lakukan saja teman-teman ya. Karena pure kalian itu terkenanya itu selain medisnya itu ya di perasaan juga. Perasaan gundah gulana, perasaan tidak nyaman gitu. Ya cari saja biar kegiatan-kegiatan yang tidak membuat kalian gundah gulana. Pak saya itu banyak pikiran,
banyak pikiran ke hal-hal yang negatif. Ya sudah, jangan berpikir tentang negatif, cari pikiran-pikiran yang menyenangkan gitu. Belajar masa bodoh tentang gangguan ini, bahwa kalian itu memang sudah tahu kan sekarang bahwa gangguan ini tidak berbahaya sama sekali. Tanamkan itu dalam pikiran kalian bahwa gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu tidak berbahaya gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian butuh kenyamanan, ya kalian harus senang-senang. Nah, cara mencari senang-senang itu banyak sekali caranya teman-teman ya. Bisa dengan kegiatan, bisa dengan tontonan, banyak sih sebetulnya ya. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya karena dulu juga saya begitulah. Jadi ketika terkena gangguan aslam, saya butuh kesenangan, makanya saya selalu cari-cari hiburan. Belajar masa bodoh tentang gangguan ini. Ketika ada sensasi yang datang, perasaan tidak nyaman sedang hadir, cepat-cepat tanamkan dalam pikiran, ini tidak akan apa-apa, kemarin juga seperti ini kan tidak apa-apa. Nah itu teman-teman ya, itu kunci saya waktu itu ya. Jadi ketika ada perasaan tidak nyaman, saya selalu mengingat-ingat ke yang belakang. Kemarin juga sering mengalami kayak begini, tapi kan tidak apa-apa, karena memang tidak apa-apa ya. Itu hanya perasaan saja. Nah itu teman-teman ya, itu. Nah makanya tanamkan saja seperti itu teman-teman ya. Tapi memang ketika menghadapi ada perasaan tidak nyaman memang agak sulit juga sih sebetulnya ya, sangat tidak nyaman sekali ya. Jadi seolah-olah kita itu waduh sangat tersiksa sekali. Nah tetapi kalian harus tekankan bahwa kemarin-kemarin juga saat sensasi seperti itu hadir, kalian kan tidak apa-apa, sampai sekarang kalian masih hidup teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya kalian itu belajar bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala, syukuri saja yang sekarang yang ada. Yang lain-lain jangan dipikirkan. Belajar masa bodoh. Toh gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, sekarang itu kalian kuncinya sabar gitu, harus sabar. Kemudian kunci yang keduanya biar kalian itu cepat membaik, kalian harus punya pikiran seperti ini. Gak apa-apa sekarang sedang sakit gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, yang penting menjalani hidup saja. Jadi kuncinya gimana caranya menjalani hidup ini dengan keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman ya, jalan-jalan saja, nggak bahagia nggak apa-apa, jalan-jalan gitu teman-teman ya. Ada perasaan tidak nyaman, lagi jam makan nih, sedang waktunya jam makan, makan saja, belajar masa bodoh aja, jalani hidup ini dengan keadaan seperti ini. Nah itu teman-teman ya, gimana caranya menjalani hidup ini dengan keadaan ini. Nah itu saja gitu teman-teman ya, biar kalian itu belajar masa bodohnya ada. Nah itu teman-teman ya, karena untuk belajar masa bodoh itu sangat penting sekali teman-teman. Jadi ketika kita belajar masa bodoh, kemudian kita tidak berpikir yang lain-lain, apapun tidak dipikirkan karena masa bodoh ini gitu kan ya. Akhirnya nanti ketika sering kita belajar seperti itu, sering melakukan seperti itu, akhirnya nanti timbul lambat laun itu rasa semangat dan rasa cuek gitu teman-teman. Ada sensasi sedikit kita cuek, ya nggak apa-apa, karena kemarin juga nggak apa-apa gitu kan. Nanti ketika ada sensasi kalian cuek, dan ketika cuek apalagi ditambah dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan, nanti timbul justru ada semangat, kemudian ada pemikiran-pemikiran positif teman-teman. Besok mau melakukan apa lagi ya? Besok mau kemana lagi ya? Nah itu teman-teman, ketika itu hadir, lambat laun ketika itu hadir, itu merupakan perubahan yang sangat besar teman-teman. Karena mulai di situ ketika melakukan itu seperti itu, nanti terbiasa akan punya rencana-rencana yang positif teman-teman ya. Mau mengunjungi saudara, mau jalan-jalan ke sini, mau healing ke sana, wah pokoknya banyak rencana. Dan ketika melakukan rencana-rencana, tanpa disadari yang namanya penyakit gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis terlupakan. Dan yang namanya sudah terlupakan, kalian sudah sembuh total. Itu yang saya alami. Nah itu teman-teman, makanya untuk kesembuhan gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis ini sembuhnya dengan terlupakan karena hati kita senang, pikiran kita senang, ada ketentraman tersendiri. Nah itu teman-teman, makanya mulai dari sekarang belajar masa bodoh, pahami tentang gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Kenapa harus memahami? Biar kalian bisa menangani dengan mudah setiap sensasi yang datang. Karena untuk gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis dampaknya sangat banyak sekali, dari pikiran, dari medis, dari badan kita banyak. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya. Jangankan dari bagian sini-sini ya, untuk dari ujung rambut saja itu ada teman-teman ya, untuk dampak dari aslam itu ya. Rambut sering rontok, jangankan untuk anggota-anggota badan kayak macam begitu ya, untuk lingkungan muka saja, untuk para gangguan aslamer itu ya
mukanya nggak ceria-ceria teman-teman ya, kebanyakannya itu kusut ya. Seperti yang banyak utang. Nah itu teman-teman, padahal itu bukan banyak utang, perasaannya sedang tidak nyaman, guna gulana setiap harinya. Nah, itu teman-teman, akhirnya jarang mandi, jarang menyisir, jarang bersolek ya, ketika bercermin mukanya kusut ya. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya gitu teman-teman. Tetapi sekarang itu karena sudah sembuh total, akhirnya alhamdulillah, bagi siapapun, bukan saya aja ya, ini salah satu contoh itu ya saya sendiri, tetapi banyak sekali ya, kayak macam teman-teman kita yang kemarin itu Bapak Ridwan, dan banyak sekali ya sebetulnya ya. Nah itu untuk yang sudah sembuh total itu pasti kembali lagi keadaan yang dulu itu, cerianya kita ada lagi, bisa tertawa gitu ya. Untuk orang yang terkena aslam saat-saat ini yang belum membaik ya, jangankan untuk tertawa, senyum aja males teman-teman ya. Senyum aja males gitu ya. Jangankan untuk senyum, ngomong kayak macam begini aja capek ya. Untuk bekerja capek, jangan untuk bekerja, untuk ngomong kayak macam begini saja itu capek teman-teman ya, ngos-ngosan lah dan sebagainya. Nah itu teman-teman ya, tetapi berbeda ketika kalian sudah sembuh total, kalian tertawanya bisa lepas lagi, sifat-sifat yang dulu kalian itu ada lagi, hadir lagi, dari mulai jahilnya, kalau tukang jahil gitu kan teman-teman ya, kemudian guyonnya atau bercandanya pasti hadir lagi, kalau yang suka bercanda dulunya gitu teman-teman. Intinya sifat-sifat kalian atau mood-mood kalian atau semangat-semangat kalian yang dulu itu pasti bakalan kembali lagi. Kehidupan kalian itu bakalan kembali lagi ya ketika sudah sembuh total, karena kita itu kembali menjadi normal. Normal segala-segalanya, perasaannya menjadi normal, kecemasannya menjadi normal lagi, pemikiran-pemikirannya menjadi normal lagi. Nah itu teman-teman ya, itu bahwa gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis memang seperti itu. Jadi butuh kesabaran, butuh apa ya, butuh tekad yang kuat gitu, butuh semangat yang kuat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, dari video dari saya mengenai kenapa di pagi hari itu selalu merasa kambuh, perasaannya semuanya itu selalu kambuh gitu ya. Kemudian sore hari juga seperti itu kalian jangan berpikir kemana-mana, memang itu pengaruh dari suhu yang dingin teman-teman ya. Jadi tidak menyebabkan apa-apa, cuman tidak nyaman saja. Tetapi kalau misalnya agak siang itu pasti akan agak nyaman lagi. Nah kemudian untuk perasaan tidak nyaman kambuh-kambuh itu bukan oleh suhu dingin saja teman-teman ya. Ketika kalian mendapatkan terik matahari terlalu panas juga itu pasti akan kambuh. Nah keterkaitannya ketika kalian terkena panas matahari itu memang apa ya, energi kita itu terkuras lagi, dan ketika terkuras itu pasti ada perubahan di medis kita, perubahan di tubuh kita, tenaganya pasti berubah, agak-agak lemes juga. Yang namanya agak lemes pasti agak kelayangan juga. Nah itu menjadi kecemasan tersendiri kalau seandainya kalian tidak berpikir ke arah sana ya, tidak berpikir ke arah yang wajar. Oh wajar energinya habis. Kalau misalnya tidak berpikir ke arah sana, pasti akan berpikir yang lain-lain, dan akhirnya menjadi ketakutan tersendiri karena berpikirnya salah. Nah itu teman-teman, makanya pahami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis biar kalian itu tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, dan kalau seandainya berpikir secara logika, kalian nanti akan lebih cepat pemulihannya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi penyemangat buat kalian, biar kalian itu cepat membaik kayak dulu lagi gitu teman-teman ya, kesehatannya cepat pulih lagi. Nah kemudian sebelum saya akhiri, seperti biasa ya, tadi saya belum sampaikan, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis hingga membaik, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi lagi, apalagi apa ya, atau yang lebih minimalnya lagi,
hanya sekedar menemani kalian yang sedang merasakan tidak nyaman-nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya, nantikan videonya teman-teman ya, semoga saja kalian cepat membaik, keadaan kalian yang dulu itu cepat kembali lagi, karena saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.